Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Alami benturan kepala serius, Alvaro Morata dilarikan ke rumah sakit. Kabar kurang mengenakan datang dari AC Milan. Terbaru penyerang andalan mereka, Alvaro Morata, dilarikan ke rumah sakit pada hari Kamis waktu setempat setelah mengalami benturan kepala dalam latihan. Meskipun sang pemain kesulitan mencetak gol di klub raksasa Serie A tersebut, ia berhasil mencetak gol dalam kemenangan mengejutkan atas Real Madrid di pertandingan terakhir di Liga Champions. Namun, Morata diyakini akan absen dalam pertandingan melawan Cagliari pada lanjutan Liga Serie A akhir pekan nanti setelah sang penyerang veteran terlibat dalam sebuah insiden dalam latihan yang membuatnya harus menepi. Menurut laporan Sky Sport Italia, Morata mengalami cedera di bagian kepala setelah bertabrakan saat latihan dengan bek tengah Strahinja Pavlovic. Diketahui bahwa sang striker mengalami benturan keras saat terjadi tabrakan di udara dengan rekan setimnya. Pemain berusia 32 tahun ini dibawa ke rumah sakit setempat setelah insiden tersebut untuk menjalani pemindaian MRI. Hasil pemindaian tersebut menunjukkan hasil negatif, namun Morata diperkirakan akan menjalani observasi selama beberapa jam agar para dokter dapat memastikan diagnosa yang tepat, dan dia diperkirakan akan tetap berada di rumah sakit semalam dan akan absen pada pertandingan melawan Cagliari. Pelatih AC Milan Paulo Fonseca sendiri telah menyiapkan diri untuk menghadapi absennya Morata. Dengan pemain asal Inggris Tammy Abraham diperkirakan akan menggantikan posisinya di tim inti Milan. Rafael Leao sebut tidak akan membiarkan apapun menghentikannya. Rafael Leao menjadi salah satu bintang pertunjukan saat Milan meraih kemenangan mengejutkan 3-1 melawan juara bertahan Liga Champions saat ini di Santiago Bernabeu. Meski ia sendiri tidak mencetak gol, namun ia memainkan peran penting dalam memberi umpan kepada Alvaro Morata dan Tijani Reinders untuk gol kedua dan ketiga Rossoneri di malam itu. Rafael Leao mengirimkan pesan menarik melalui media sosial setelah kemenangan tersebut dengan membagikan kutipan yang berbunyi, "Saya tidak akan membiarkan apapun menghentikan saya. Saya terluka dan berjuang di saat yang sama. Saya tetap tidak akan membiarkan apapun menghentikan saya." AC Milan sendiri mengalami awal yang sedikit sulit dalam kampanye domestik dan Eropa musim ini, termasuk kekalahan beruntun melawan Liverpool dan Bayer Leverkusen di awal kampanye Liga Champions. Leo dan Theo Hernandez juga terlibat dalam insiden di mana mereka tampak mengabaikan pembicaraan tim di lapangan setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam hasil imbang 2-2 dengan Lazio di akhir bulan Agustus. Kemudian Leo dicoret dari susunan pemain inti, tetapi ia kembali tampil gemilang melawan Real Madrid yang menuai ulasan kelas dunia dari media La Gazzetta dello Sport. Penting bagi Milan, Ambrosini sebut sudah cukup mencadangkan Rafael Leao. Dalam sesi wawancara bersama radio Serie A seperti dikutip TMW, legenda AC Milan Massimo Ambrosini kembali menegaskan betapa pentingnya kontribusi Rafael Leao saat melawan Real Madrid. Salah satu buktinya gol Alvaro Morata dengan memanfaatkan rebound yang dihasilkan dari tembakan Leao di babak pertama, sebelum bintang Portugal itu memberikan assist kepada Tijani Reinders untuk gol ketiga Milan di malam itu. Kemarin dia memainkan pertandingan tingkat tinggi. Bulan terakhirnya seharusnya memberinya kunci untuk memahami cara keluar dari situasi ini. Saya pikir Fonseca terlalu memaksakan dengan menyingkirkannya. Sekarang sudah cukup untuk selalu mencadangkannya, ujar Ambrosini. Di sisi lain, meski ia dikritik oleh berbagai media Italia hanya beberapa minggu yang lalu, Leo tampaknya telah membalikan keadaan untuk saat ini karena La Gazzetta dello Sport melabelinya kelas dunia setelah penampilan menawannya saat melawan Real Madrid. Arsenal siap lepas Jakub Kiwior, Napoli dan AC Milan antri.
Arsenal dikabarkan telah menetapkan harga untuk bek yang jarang dimainkan, Jakub Kiwior, yang dikabarkan akan kembali ke Italia pada 2025. Bek asal Polandia ini dibeli dari Spezia seharga 19,5 juta euro pada pertengahan musim 2022-2023. Namun, belum berhasil menjadi starter reguler di bawah arahan Mikel Arteta. Hingga saat ini Jakub Kiwior baru tampil 7 kali di semua kompetisi musim ini dengan kontribusi 2 assist. Ia hanya mendapatkan 96 menit bermain di Premier League dan 2 kali tampil sebagai starter. Itu pun di ajang Carabao Cup melawan Bolton Wanderers dan Preston North End. Dilaporkan oleh Tutto Mercato Web, Napoli yang saat ini memimpin klasemen Serie A berada di urutan terdepan untuk merekrut Kiwior. Namun, Arsenal tidak bersedia melepasnya dengan status pinjaman. Klub London Utara ini ingin menjual Kiwior dengan harga setidaknya 20-25 juta euro yang akan memberi keuntungan bagi mereka dari nilai awal transfernya. AC Milan juga sempat mencoba merekrut Kiwior tahun lalu, namun Arteta enggan melepas sang bek kidal yang sudah memahami sistem permainannya. Meski waktu bermainnya terbatas, Arteta tetap ingin mempertahankan kedalaman skuad yang solid. Namun jika Kiwior tetap jarang dimainkan hingga akhir musim, bukan tidak mungkin Arsenal akan mempertimbangkan kembali situasinya pada bursa transfer musim panas mendatang. Jakub Kiwior mungkin akan mendorong kepindahannya jika terus berada di pinggiran tim utama. Sementara klub-klub besar Italia seperti Napoli dan Milan tetap memantau situasi untuk merekrutnya. Fabrizio Romano sebut pembaruan kontrak Tijani Reinders berjalan lancar. AC Milan bergerak cepat untuk mengamankan masa depan Tijani Reinders setelah gelandang asal Belanda itu menunjukkan performa luar biasa di awal musim ini. Sejak bergabung pada musim panas lalu, Tijani Reinders menjadi salah satu pemain paling konsisten di skuad Rossoneri, hanya kalah dari Christian Pulisic dalam hal stabilitas dan kontribusi di lapangan. Penampilan apik Reinders di lini tengah tidak hanya soal kemampuan bertahan, tetapi juga peran ofensif yang mulai ia kuasai. Bersama dengan Yusuf Fofana, Tijani Reinders diberi kebebasan untuk maju dan mengembangkan permainan dari kedalaman, memungkinkan dirinya untuk berkontribusi besar dalam serangan. Dengan fleksibilitas ini, AC Milan merasa pembelian sebesar 20 juta euro yang mereka keluarkan kini tampak seperti tawaran yang sangat menguntungkan. Sadar bahwa Tijani Reinders mulai menarik perhatian dari klub-klub lain, AC Milan segera mengambil langkah untuk memperpanjang kontraknya. Menurut Fabrizio Romano, negosiasi antara kedua belah pihak berjalan lancar, dengan Milan berniat memberinya kontrak selevel dengan para bintang di San Siro. Meskipun kontrak Tijani Reinders saat ini baru akan habis pada 2028, AC Milan ingin memperpanjangnya sebagai langkah proaktif untuk menjaga pilar penting dalam proyek klub. Langkah ini juga diharapkan memperkuat rasa loyalitas sang pemain terhadap klub yang semakin melihatnya sebagai bagian tak tergantikan di lini tengah. Dengan kontrak baru, AC Milan berharap bisa mengamankan jasa Tijani Reinders dalam jangka panjang, terutama di tengah ketertarikan klub-klub besar Eropa. Rossoneri kini sedang berupaya mempertahankan talenta terbaik mereka sebagai bentuk komitmen untuk menjadi penantang serius di Serie A dan kompetisi Eropa. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.